Hukmul hibah wa sadaqah wal hadiyah. Hukum hibah sunnah. Wahiyya lil aqaribi afdal wa kadzalika sadaqah. Hukum hibah itu sunnah khususnya bagi kerabat. Bagi kerabat kita ngasih hibah itu apa? Sangat disunnahkan. Wa kadzalika sadaqah lil fuqara, dan juga sedekah bagi fakir miskin. Wal hadiyati lil udhama, dan hadiah bagi orang-orang yang dimuliakan. Itu sunnah. Qala Allah Ta'ala, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan disebut sebagai orang yang baik, yang berakhlak, yang bertakwa, hingga kalian mau berinfak dari apapun yang kalian punya. Kalau masih pelit, punya duit, pelit, nggak mau ngasih, nggak mau hibah, nggak mau hadiah, ente belum sampai ke tingkatan ketakwaan sama sekali. Bahkan kalau kita baca surat Al-Baqarah, orang-orang kafir begitu masuk neraka, mereka berharap hidup lagi ngapain? Dua hal yang ngelakuin, beramal soleh dan bersedekah. Gak nyebut ya, mau pergi haji, mau enggak, amal soleh sama sedekah. Kenapa sedekah mulu yang disebut dalam Al-Quran? Karena pahalanya gak terkira di hari kiamat. Hal biasa tapi pahalanya besar. Dan itu paling sulit dilakuin sama umat Islam di akhir zaman begini. Memberikan sedekah ke orang yang butuh. Sulit sama sekarang. Sekalipun kita ngelakuin, kita sebut-sebut. Kan anak. Kan kalau bukan anak gimana? Waduh, selesai udah urusan ente. Selesai, ente nggak punya pahala, nol udah dari kiamat. Percuma ente beramal. Maka disitulah kalau kita baca surat apa? Al-Baqarah awalnya apa? Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang kami berikan kepada mereka, mereka berinfak. Sedekah lagi. Udah dahsyatnya sedekah tuh. Hah? Jangan disepelekan. Nggak ada uang berkurang karena sedekah. Tapi uang akan berkurang kalau sedekah, di samping sedekah sebut berkurang tuh uang. Bersedekahlah, beramallah hanya karena Allah. Ma naqasa malun min sadaqatin, kata Nabi. Nggak ada uang yang berkurang karena sedekah, nggak ada. Bertambah ya. Yang penting lillahi ta'ala. Nah, inilah sedikit tentang sedekah, hadiah dan hibah. Apalagi buat talibul ilmi, ini harus dijalanin. Makanya kita itu waktu di Hadramaut, waktu belajar, Habib Umar tuh minimal ngajarin kita, bagi orang yang nggak punya uang banyak lah, minimal tuh setiap hari Jumat kotak amal tuh harus ada duit masuk. Emang kalau di Timur Tengah tuh nggak ada kotak amal dihiterin ya, emang di depan pintu. Setiap kita masukin. Kalau di Indonesia kan harus dimanja ya. Hah? Bersedekah aja harus kotak di depan dia, kalau nggak dia nggak mau sedekah. Repot juga di Indonesia nih. Kadang-kadang kotak udah beredar, khotib udah apa? Udah naik, udah assalamualaikum, masih ngiter tuh. Itu udah jadi budaya di Indonesia tuh, susah gitu. Sedangkan Nabi bilang orang yang mainin tangannya aja jarinya di karpet begini, nggak dapat pahala Jumatan. Repot. Maka itulah dilakuin sebelum khotib naik. Makanya kalau didarin. Mau sedikit mau banyak jamaah, ini kadang-kadang pengurus masjid rata-rata nih ngelihat jamaah dulu, wah masih sedikit, jangan dulu kotak amal. Yang masuk dikit ntar soalnya. Darin aja dulu, yang belum bersedekah insya Allah kalau di depan pintu ada, mereka masukin juga. Toh juga buat masjid-masjid juga ini. Jadi jangan khawatir. Yang ngurus masjid itu Allah, bukan kita. Kita hanya berusaha aja semampunya. Jangan gara-gara kita berharap masukan banyak, kita mengabaikan sunnah Nabi. Kita fokus dengan Jumatan, khotib belum naik, itu sudah siap. Ini enggak, sibuk dengan kotak apa? Biasanya adzan kotak amal udah ngedar tuh. Ada yang kedua kadang-kadang. Adzan kedua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, duduk. Kotak baru ngedar. Kan repot begini. Nah, makanya di situ harus diatur semaksimal mungkin ya. Dan itulah harus kita suka beramal. Nggak ada amal baik, bahkan guru kita yang Jeddah, almarhum Habib Abdul Qadir Segaf bilang apa? Nggak ada amal baik selain yang wajib dan yang sunnah. Nggak ada amal yang membuat ente cepat dekat dengan Allah di akhir zaman begini selain bersedekah. Karena sulit ketemu orang yang mau mikirin orang lain sekarang. Rata-rata mikirin dirinya. Di pejabat kayak, di orang yang di bawah kayak, semua sama. Yang penting saya, anak cucu saya. Lah orang lain gimana? Masa bodoh bukan urusan saya. Ini kan bahaya. Kalau semua serba masa bodoh, Nabi Muhammad udah pasti masa bodoh sama orang. Ternyata nggak ada pun Nabi nggak pernah bilang enggak. Karena kan berkali-kali udah ajarin.
Kita nggak punya pun kita usahain dulu, jangan bilang nggak. Anda minta tolong nih, ada urusan begini-begini. Waduh, Anda pribadi sih belum punya, tapi Anda usahain coba deh. Ke teman-teman Anda, usahain dulu, mentok baru kita bilang. Jangan dari awal, waduh nggak bisa aneh, minta maaf deh, ngecewain orang gitu. Jangan pernah menolak permintaan tolong dari orang lain, karena Nabi nggak pernah begitu. Jangan pernah. Inti tampung dulu, inti usahakan, nggak ada jalan baru apa? Maafin, Anda udah coba, tapi nggak ada. Cobalah inti ke teman-teman yang lain. Yang penting dia tenang, kita nolaknya itu tenang. Bukan nolaknya langsung depan muka. Anda sangat butuh nih. Anak-anaknya begini, atau bininya lagi mau ngelahirin. Waduh, kok kagak ada. Kecewa bener tuh orang lagi dalam kondisi begitu, inti gituin, kecewa. Makanya gimana caranya? Tampung dulu, usahain dulu. Nggak ada, baru apa? Baru kita ngomong. Nah, itulah ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.